juga perbanyaklah sedekah dan jariah. Dan ada yang khusus, sedekah di bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan kurban, yang mana kurban merupakan sunnah yang muakkadah, yang dikuatkan sekali, sehingga di dalam mazhab yang lain kurban itu wajib. Jika tidak, setahun sekali bagi yang mampu, bagi satu keluarga, maka dosa. Kurban disunnahkan dalam mazhab Syafi'i dan diwajibkan dalam mazhab yang lain. Bagi mazhab yang mewajibkan, maka tidak diperbolehkan yang berkurban dan keluarga yang berkurban memakan daripada daging kurban tersebut karena menjadi wajib. Adapun dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, bahkan disunnahkan. Kita mengambil sebagian, kita memakannya dengan keluarga, kecuali kurban yang sudah dinazarkan oleh kita, bahwa kita nazar akan melaksanakan kurban, maka kurban tersebut berubah hukumnya menjadi wajib. Artinya, kalau sudah menjadi wajib, maka secara otomatis kita tidak boleh memakannya, keluarga kita tidak boleh memakannya, orang-orang yang ada hubungannya dengan tanggungan kita, seperti anak ke bawah, seperti orang tua ke atas. Adapun adik kakak, silakan, boleh. Dan juga kurban boleh dibagikan kepada orang-orang yang mampu juga, walaupun pokoknya adalah orang-orang yang miskin. Itu harus didahulukan. Ini dalam kurban. Dan kurban itu dari satu keluarga adalah satu domba. Satu domba ini untuk satu keluarga, bukan untuk satu orang. Ini dalam kurban. Walaupun afdolnya tentunya dari setiap orangnya satu domba. Tapi andai kata kita tidak mampu, maka pokoknya bahwa kurban itu satu domba untuk satu keluarga. Kalau kerbau atau sapi, atau kalau di sini unta, itu untuk 7 keluarga. Karena satu sapi banding 7 domba. Boleh, silakan dengan domba, dengan sapi, dengan kerbau. Kalau di sini ditambah dengan unta. Dan juga bagi kita yang diberi kemampuan saat-saat kita pelaksanaan kurban, kalau ternyata bentrok di diri kita antara harus melaksanakan akikoh dan melaksanakan kurban, mana yang lebih didahulukan? Kalau dalam nuansa kurban dan saat-saat kurban, maka yang lebih utama didahulukan adalah kurban, walaupun boleh mendahulukan akikoh. Tapi kalau di luar suasana dan saat-saat kurban, kita diberi kemampuan oleh Allah, maka dahulukanlah pelaksanaan akikah. Boleh pelaksanaan akikah digabungkan dengan yang berkurban dalam satu sapi umpamanya. Kan satu sapi untuk 7 orang. Si A kurban, si B akikoh. Bahkan si C, ini mah cuma-cuma aja, pingin daging aja, bukan kurban, bukan akikoh. Mengambil bagian sepertujuhnya, kan? Silakan, tidak apa-apa digabung seperti itu. Dan niatnya juga orang yang menyembelih, ya, macam-macam.
Allahumma ya Allah, ini adalah hadhihi udhiyatu, ini adalah udhiyah atau kurban si A, si B, si C umpamanya, dan akikah si A, si B, si C umpamanya. Ya. Fataqabbalha minhum, ya Allah semoga terimalah ini daripada mereka. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, lalu sembelih. Nah, bisa nanti dibagi. Lalu di dalam hukum kurban dan akikah itu persis seperti zakat, tidak boleh dijual belikan. Persis seperti hukum dam, domba dam, unta dam dalam manasik haji, tidak boleh dijual belikan. Artinya sudah disembelih tidak boleh dijual belikan. Ya, kalau sudah disembelih, kecuali kalau sudah diterima oleh mustahiknya, maka si mustahik boleh menjual belikannya, sudah diterima oleh dia. Kalau mustahiknya belum menerima, maka kita tidak boleh menjual belikannya. Dan kita bisa membeli daging dari mustahik. Contoh, kita sudah menyembelih kurban lalu bagikan kepada fakir miskin sudah pada menerima, si A, si B, si C, lalu dia butuh duit, kita beli dari mereka. Pokoknya si A, si B kebagian 1 kilo berapa per kilonya, itu jual beli biasa, itu boleh. Boleh, sehingga kita boleh memakannya. Hatta dari dam ini tidak boleh dimakan, dikonsumsi dan diberikan kepada selain fakir miskin orang tanah haram Mekah yang mukim di tanah haram Mekah. Jemaah haji tidak boleh makan dari dam, tidak boleh, kan? Makan hati unta, umpamanya, dagingnya dan sebagainya, tidak boleh. Kenapa? Karena dam ada kekhususan syarat. Satu, harus disembelihnya di tanah haram Mekah, tidak boleh di luar tanah haram Mekah. Yang kedua, harus dibagikan kepada fakir miskin yang mukim di tanah haram Mekah, walaupun orang Indo, walaupun orang mana saja. Adapun kita umpamanya jemaah haji, tidak boleh ngambil, kecuali kita membeli dari fakir miskin yang mana mereka sudah menerima daging dam itu, atau mereka lalu sedekah kepada kita, menyuguhkan umpamanya masakan daging domba, daging onta kepada kita. Mereka kan fakir miskin, mereka kan mustahik, tapi dagingnya sudah diterima oleh mereka, kan? Jadi sudah hak milik mereka. Setelah itu mereka boleh mengalokasikannya sesuka mereka. Lalu mereka menyuguhi kita makanan dengan suguhan sate domba umpamanya, tapi dombanya dari dam. Itu tidak apa-apa kalau daging ini sudah disembelih dan sudah sampai kepada tangan-tangan mustahik. Lalu mustahik mau mensedekahkan kepada kita, mau menghadiahkan, mau menjual belikan, itu tidak masalah. Dan tidak sah dan diharamkan jual beli domba yang dalam akadnya itu, dalam jual belinya, kulitnya sudah dijual duluan. Contoh, kita mau beli domba kepada si A. Berapa harganya? Harganya umpamanya 3 juta domba itu. Nah, lalu kita tawar, dia nggak ngasih. Terus dia memberi syarat, boleh saya kurangi jadi 2.800.000 dengan syarat kulitnya buat saya, kata dia. Dibeli sama saya, jadi harganya
2.800.000. Lalu kita sembelih, lalu kulitnya diambil sama dia, maka domba itu tidak sah menjadi kurban, tidak sah, ingat, menjadi akikah, karena jual belinya belum sah. Tidak sah menjadi dam karena jual belinya belum sah. Tadi awalnya jual belinya belum sah. Kalau belum sah jual belinya, maka domba ini tidak bisa disembelih tuh, karena jual belinya yang salah. Nah, ini diharamkan, kecuali begini, pokoknya saya nawar kepada kamu 2.800.000 tuh. Soal masalah nanti kulit kamu mau beli nanti saja sama mustahik tuh, silahkan nanti tuh, nanti saja gimana nanti ya. Lalu kita sembelih, setelah kita sembelih lalu dihak milikan dulu oleh kita itu kan kepada fakir miskin. Setelah dihak milikan, lalu silakan dia menjual kepada tukang domba tersebut kulitnya. Jual sama dia, tidak masalah, tidak masalah. Bagaimana kalau dijual oleh panitia? Juga tidak boleh ya. Panitia ini menjual kecuali panitia ini sudah mendapat bagian dulu. Ini dalam kurban. Ini bagian ini bagian ini, bagian ini sudah menerima, sudah silakan. Nah, jadi kalau belum diberikan, ditamlikan, dimilikan ya kepada mustahik-mustahiknya, maka yang bukan mustahik tidak boleh menjual belikannya. Nah, seperti beras zakat juga begitu. Kalau zakat sudah diniatkan oleh hati kita, oh, saya niat mengeluarkan zakat fitrah umpamanya tuh. Berasnya sudah diniatkan tuh. Satu sok umpamanya dari saya atau dari siapa, karena fardu, karena Allah Ta'ala. Ini beras walaupun belum diberikan kepada mustahik, ini kalau dijual belikan itu haram dan tidak sah jual belinya. Tidak boleh dijual belikan kepada siapapun, tidak boleh, kecuali beras ini diberikan dulu kepada mustahiknya. Sudah diberikan kepada mustahik, maka mustahik tersebut boleh menjual belikan beras tersebut karena sudah hak miliknya, bukan zakat lagi. Di haknya orang-orang yang menerima itu bukan zakat lagi. Zakat itu sebelum diterima oleh mustahiknya. Kalau sudah ada di tangan mustahiknya, maka bagi mustahik itu bukan beras zakat lagi. Maka dia boleh mentasarrufkan, boleh mengalokasikan sesuka dia, boleh menjual belikannya. Buya mengimbau kepada semuanya supaya kita bisa melaksanakan kurban di waktunya, yaitu tanggal 10 dan juga tanggal 11, 12 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Boleh menyembelihnya malam 13, malam 12 boleh, malam 11 boleh. Dan kurban ini akan menjadi kifarat dari seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Dan kurban ini akan menjadi binatang yang akan kita tunggangi nanti ketika melintasi Shiratal Mustaqim. Maka Buya berwasiat kepada diri pribadi dan keluarga dan kepada semuanya muslimin muslimat supaya kita bisa melaksanakan kurban setiap tahun sekali. Kalau kurban kita ini ingin punya keutamaan, ingin punya kedudukan yang lebih tinggi, nazarkan kurbannya. Kalau dinadarkan menjadi wajib. Nah, kalau wajib otomatis pahalanya juga pahala wajib. Namun resikonya kita tidak boleh mengambil sedikit pun, memakan sedikit pun daripada daging domba yang kita kurbankan.
karena sudah kita nadarkan. Begitu pula anak cucu kita, begitu pula orang tua kita. Nah, jalankanlah dan usahakan kurban ini supaya bisa dipakai penutup kebutuhan fakir miskin, dan juga usahakan fakir miskinnya orang-orang soleh. Maka Buya berharap supaya kita berkurban memilih wilayah mana, daerah-daerah yang pantas dibagi daging kurban. Mereka orang-orang fakir, orang miskin, dan mereka ahli pengajian. Apalagi kalau kita kurban kepada santri-santri, itu lebih utama. Pesantren banyak santri-santri. Nah, itu lebih utama. Mereka yang lagi menuntut ilmu, keberkahannya akan lebih melimpah kepada kita. Usahakan supaya kita bisa di hari yang mulia itu berbuat baik dengan kurban ini kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mendakwahkan ilmu, ahli-ahli majelis ta'lim, ahli-ahli masjid. Lihat oleh kita daerah mana. Kalau di daerah kita ternyata tidak ada, cari, bawa domba itu ke daerah-daerah yang di sana ada orang-orang yang soleh. Tapi walaupun tidak soleh, asal namanya muslim, sah juga memberikan daging kurban kepada mereka. Apalagi kalau kita punya tujuan untuk berdakwah, menarik mereka supaya menjadi ahli ketakwaan, ahli kebaikan, supaya menjadi ahli pengajian, supaya menjadi ahli masjid. Diajak oleh kita, didekati oleh kita, lalu dikasih oleh kita bagian daripada kurban. Nah, itu sangat baik sekali dipakai perjuangan dakwah seperti itu.